Welcome to Festival Ramadan 1445 Hijriah dan buka puasa bersama di Rujak Bupati Nrekang. Ya, terima kasih. Mohon izin. Oke, siap. Masukin Pak Haji. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, lagi. Oke. Oke. Satu lagi, Komandan. Bencana kedaruratan. Dua jatah. Pak Ketua, Ya, oke. Disilakan. Pak Ketua. Oh iya. Pak Ketua. Izin Pak Ketua, Pak. Pak Ketua. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Oke. Oke, lagi. Sini, Ki. Oke. Oke. Oke, lanjut. Selanjutnya Saya. Marokolah. Ya, oke. Aduh, nah. Tapi sedikit, Pak. Sedikit, tapi. Ya, oke, siap. Oke. Nice. Ini telepon kali. Nah, sini Ki, Bu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pak Kadir masuk satu kali, Pak Kadir. Ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Kode. Ya, oke. Sini Ki, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Penyerahan selanjutnya. Oke, siap. Hadap sini Ki semua. Lagi. Oke. Doanya. Ya. Silakan. Saya terima Bupati, saya doakan ajar Allah fi ma'afita wa baraka fi ma'afita. Semoga zakat dan ini dari para ibu memberkahi harta Dua orang dari anak panti, satu laki-laki, satu perempuan. Dari ketua Darul. Cepat. Mohon izin kami sampaikan kepada seluruh undangan yang masih ada di luar, dimohon segera memasuki tempat atau kursi di bawah tenda yang masih kosong, khususnya undangan yang berada di tenda di bagian utara. Hadir dalam rangka berbuka puasa bersama. Salawat dan salam serta junjungan kepada Nabiullah Muhammad SAW
Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita memulai acara ini dengan bersama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini ada 500 paket yang disiapkan oleh Kementerian Agama, kemudian 1000 lebih yang disiapkan oleh pihak Basnas. Nah, tentunya target tersebut sudah melewati target yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Pusat, yaitu 1.500, 500 dari Kemenag dan 1.000 dari Basnas. Insya Allah harapan kita tentunya kolaborasi yang selama ini kita lakukan insya Allah akan senantiasa kita tingkatkan ke depan, sehingga apa yang kita lakukan bisa semakin meningkatkan dan mensejahterakan masyarakat Endrekang yang kita cintai. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati, Bu Ketua Tim Bergerak Pekada, Bapak seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Sekda yang saya banggakan, dan yang lebih khusus adalah tamu aku kita, Syekh Salim. Suruh berdiri itu Syekh ahli orang. Berdiri ya, ya.
Jadi saya Salim, alhamdulillah kemarin masih di Madinah. Kita sedikit paksa dia harus hadir di Endrekang untuk menyambung silaturahim antara rakyat Gaza yang sekarang lagi susah dengan rakyat Endrekang yang lagi senang. Mudah-mudahan kesenangan orang-orang Endrekang itu bisa dibawa ke Gaza sana lewat Ustaz Syekh Salim. Demikian barangkali. Kesempatan ini saya selaku Ketua Basnas kali lagi momentum yang terbaik untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Kabupaten Endrekang, kepada Kemenak, kepada seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, kepada para musaki kita, juga kepada para muntik, orang-orang yang berinfak sedekah, orang-orang yang mengeluarkan zakat di Basnas. Alhamdulillah berkat dukungan kita semua, Basnas Endrekang tidak memalukan di tingkat nasional. 3 minggu yang lalu saya bersama dengan Bapak Bupati menerima penghargaan menjadi terbaik di seluruh Indonesia untuk pengelolaan suatu organisasi yang disebut Basnas. Boleh tepuk tangan karena ini bukan masjid. Boleh. Sekaligus saya menghimbau, memohon, sekaligus sedikit memaksa kepada saudara-saudara kita yang sudah berkecukupan zakat pal untuk selalu berzakat. Mungkin berzakat di Basnas boleh, tidak di Basnas juga boleh. Yang penting kita berzakat karena ini adalah syariat. Mungkin di Lasismu boleh, di mana lagi Lasisnu juga boleh. Kemudian mau berzakat ke Palestina juga boleh. Yang penting harus berzakat kalau sudah cukup haul harta ya. Kemudian 3 yang saya harus informasikan adalah tadi ada beberapa paket pemberian bantuan. Itu adalah dana-dana dari Bapak Ibu para musaki, para orang-orang yang setia berzakat. Kemudian juga kepada Bapak Ibu yang kami golongkan sebagai munfik, orang yang berinfak sedekah yang secara rutin dilakukan di Badan Amil Zakat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jadi kolaborasi ini sudah luar biasa, Kemenak, Pemda dan Basnas. Dan kita berharap bahwa untuk tahun-tahun ke depan dan seterusnya kita akan lakukan terus, dan mungkin kita akan bisa melakukan dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Endrekang dan kita semua ini harus menjadi bagaimana memberi warna terhadap kehidupan keagamaan, sosial, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak-bapak unsur Forkopimda. Terima kasih hadir Pak Kapolres, hadir Pak Dandim, yang saya hormati Pak Kajari atau yang mewakili Ketua Pengadilan, yang saya hormati Pak Sekda beserta Nyonya ya, beserta Ibu Ketua Basnas dan seluruh jajarannya, yang saya hormati Kandepak beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati para pimpinan perangkat daerah, para staf ahli, para asisten, yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, unsur PKK, Dharma Wanita, dan seluruh hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sebagai umat yang beriman, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, atas hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat, baik dapat hadir secara bersama-sama di Rujak Bupati Endrekang dalam rangka melaksanakan festival Ramadan, dirangkaikan dengan batal puasa secara bersama-sama. Salawat dan salam kita kirimkan atas junjungan Nabiullah kita
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di hari kemudian kita mendapat sapaan darinya. Kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, acara pada hari ini saya kira ini sangat luar biasa. Ini baru namanya acara sinergi dan kolaborasi. Kenapa saya katakan demikian? Ada 3 agenda besar yang dirangkaikan secara bersamaan. Yang pertama adalah Festival Ramadan yang dilakukan oleh Kementerian Agama dan sudah dilaporkan tadi, dan ini dilakukan lewat Zoom atau secara virtual, dan sudah dilaporkan tadi bahwa 500 paket telah terbagi kepada warga kita. Yang kedua, acara Basnas juga dalam rangka memberikan santunan, bantuan, dan juga berupa paket. Kalau saya tidak salah kurang lebih di atas 1000 ya. Di atas 1000 paket disiapkan oleh Basnas. Terima kasih. Mari kita berikan aplaus kepada Kemenak dan Basnas. Sorry yang saya lupa, yang saya hormati Syekh dari Palestina, Syekh Salim dari Palestina. Mudah-mudahan kehadiran Syekh dari Palestina membawa berkah buat kita masyarakat Kabupaten NDK. Bapak Ibu hadirin sekalian, ada beberapa hal saya kira yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tentu hari ini saya secara pribadi dan keluarga dan atas nama pemerintah daerah sangat bangga dan berbahagia pada di bulan suci Ramadan ini kita bisa silaturahmi dalam suasana sehat dan walafiat. Kedua, saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para unsur Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandi, Pak Kajari, dan penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Panwaslu, serta seluruh komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Endekang, atas partisipasi kita, atas atensi kita, atas dukungan kita, sehingga proses pemilu yang baru-baru kita laksanakan pada tanggal 14 Februari tahun 2024, alhamdulillah berjalan dengan aman, lancar, aman, dan terkendali. Sekali lagi saya terima kasih kepada kita semua, dan sekaligus mohon dukungan karena tahun ini adalah tahun politik. Insya Allah pada bulan November nanti akan kita laksanakan lagi pemilihan umum kepala daerah, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, dan pemilihan bupati dan wakil bupati secara serentak. Dan insya Allah akan dilaksanakan, mudah-mudahan jadwal tidak berubah, pada tanggal 27 November tahun 2024. Mohon dukungan, mohon partisipasi kita semua. Mari kita sukseskan agenda ini demi untuk membangun Endekang ke depan yang lebih baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang berikut perlu saya sampaikan bahwa membangun sebuah daerah tidak bisa dilakukan secara parsial, tetapi mesti dilakukan secara terpadu, secara holistik. Oleh sebab itu, kami pemerintah daerah beserta seluruh jajaran sangat mengharapkan dukungan dan partisipasi dari kita semua, baik unsur Forkopimda maupun seluruh elemen dan komponen-komponen masyarakat yang ada di Kabupaten Endekang. Jadi untuk membangun Endekang ke depan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Saya kira tingkat kesejahteraan masyarakat kita semakin baik. Ini dibuktikan dengan indeks prestasi manusia atau IPM kita sudah berada di poin 75,9.
11 sekian. Bicara soal indeks prestasi manusia, saya kira ada 3 komponen di sini. Yang pertama adalah sektor kesehatan, yang kedua adalah sektor pendidikan, dan yang ketiga adalah sektor ekonomi atau daya beli masyarakat. Sektor kesehatan itu diukur dari rata-rata, sektor pendidikan diukur dari rata-rata lama sekolah, dan ini menunjukkan trennya lebih baik. Dan sektor kesehatan itu diukur dari angka harapan hidup. Jadi angka harapan hidup kita itu sekitar 73, sekian kalau saya tidak salah. Itu berarti bahwa orang yang tinggal di Andekang rata-rata hidup di antara 74 tahun. Tetapi ini rata-rata. Boleh saja ada yang hidup lebih 80 tahun, tetapi boleh juga ada yang hidup di bawah 70 tahun. Yang jadi soal buat kita adalah terkait dengan daya beli masyarakat. Nah, ini agak rendah sedikit dan kita berada pada peringkat ke-13 kalau tidak salah. Walaupun secara makro memang event kita berada pada urutan ke-5 untuk 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Terkait dengan daya beli masyarakat, ini harus kita akan selesaikan dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir akan kita lakukan dengan mengembangkan sektor-sektor yang memang sangat potensial di Kabupaten Andekang, misalnya sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, dan sektor pariwisata. Saya kira alhamdulillah karena menurut informasi dari Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan bahwa alokasi KUR untuk tahun 2024 sebesar 30 triliun. Ini meningkat 100% dari tahun 2023. Oleh sebab itu, kalau sekiranya ada pihak perbankan, saya berharap kepada pihak perbankan, baik Bank Sulselbar, BRI, BNI, Bank Syariah dan Bank Mandiri, ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk melakukan penyerahan KUR, kredit usaha rakyat. Dan KUR sekarang ini bukan hanya lagi pada sektor UMKM sendiri, tetapi mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan seterusnya. Memang pembangunan infrastruktur yang kita rasakan sekarang, saya kira ini sangat luar biasa dan perlu kita apresiasi kepada Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati sebelumnya, karena telah membangun infrastruktur sehingga dengan demikian konektivitas wilayah antar kecamatan dan antar desa sudah bisa dirasakan. Tapi perlu dipahami bahwa pembangunan infrastruktur itu adalah bagian dari investasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan investasinya investasi jangka panjang, sehingga dengan demikian tentu butuh waktu dan butuh proses. Pembangunan infrastruktur ini bisa merubah struktur ekonomi kita, tetapi kita berharap bahwa paling tidak dengan terbangunnya infrastruktur ini ada kemudahan-kemudahan yang kita lakukan, terutama bagi saudara-saudara kita yang bergerak pada sektor pertanian. Yang terakhir, saya juga perlu sampaikan bahwa beberapa minggu yang lalu saya bersama Ketua Basnas dan Ketua DPP Hikmah telah menyerahkan donasi kita kepada saudara-saudara kita di Palestina sebesar 750 juta rupiah. Ini adalah sumbangsi, ini adalah sedekah dari kita semua, terutama termasuk juga saudara-saudara kita yang berada di perantauan, yang dibawa naungan Hikmah, sehingga pada saat itu diwakili oleh Ketua DPP Hikmah di pusat. Dan alhamdulillah Basnas Republik Indonesia telah menyampaikan bahwa
donasi atau sumbangan dari pemerintah, dari masyarakat Kabupaten Degang telah dikirim ke Palestina, dan alhamdulillah sudah bisa dimanfaatkan ya paling tidak untuk mengurangi beban saudara-saudara kita di Palestina. Yang terakhir sekali, saya kira nanti lagi akan disampaikan itu, tetapi perlu juga saya sampaikan kepada kita semua bahwa kondisi Palestina saat ini sangat memprihatinkan. Rumah-rumah mereka, pemukiman-pemukiman mereka telah ambruk, dibombardir oleh serdadu dari Israel. Pertokoan-pertokoan, pelayanan-pelayanan publik, bahkan masjid-masjid pun sudah runtuh diserang oleh serdadu dari Israel. Tadi disampaikan bahwa jangankan itu, untuk makan dan minum saja sekarang ini susah. Oleh sebab itu, saya kira patut kiranya kita membantu saudara-saudara kita di Palestina, karena ini memang amanat dari konstitusi kita. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada salah satu alinea, di situ dijelaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengetuk hati kita semua, mari kita ringankan tangan kita untuk memberikan donasi dan sumbangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan dengan perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Palestina segera bisa merdeka. Takbir! Takbir! Saya kira demikian yang pada saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, dan saya juga mohon maaf kalau sekiranya dalam kegiatan ini adalah hal yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, ولي الصالحين، نحمده تعالى ونشكره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Syekh memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pelindung orang-orang saleh, dan kita bersyukur atas segala karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, beserta kemudian selanjutnya beliau bersalawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan tentunya kepada pengikut setia beliau dengan salawat. الحاضرون جميعا، محافظ هذه المحافظة ووكيله ونائبه وأعضاء الحكومة والآباء والأمهات، حياكم الله جميعا وبياكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. Beliau memulai dengan memberikan kita penghormatan pada para pemerintah ada di Kabupaten Degang, kepada bupati, kepada pembantu-pembantu beliau, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan beliau mendoakan semoga urusan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. في هذا الشهر المبارك وفي هذا اليوم المبارك، في الجمعة المباركة وفي آخر ساعات الجمعة التي هي ساعة إجابة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعكم في هذا المكان الطيب أن يجعله في موازين حسناتكم. Pada kesempatan yang mulia ini, di dalam bulan puasa Ramadan yang penuh dengan keberkahan, di hari Jumat dan terkhusus di akhir hari Jumat yang disebutkan khusus dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berdoa mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dikumpulkan dengan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan sebagai timbangan yang berat di timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak.
الله جل وعلا فضل بعض الأماكن على بعض وبعض الأزمنة على بعض وبعض الشهور على بعض، ففضل مكة على سائر البقاع والمدينة، وفضل الأقصى وبيت المقدس على سائر بقاع الدنيا، وفضل رمضان على سائر الشهور، وفضل الجمعة على سائر الأيام. فالله يصطفي ويختار من الأزمنة والأمكنة ما يشاء جل وعلا. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih pilihannya pada waktu-waktu tertentu, tempat-tempat tertentu, dan hari-hari tertentu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Baitul Maqdis, Masjidil Haram dari semua tempat-tempat yang ada di muka bumi ini. Kemudian memilih Ramadan menjadi bulan yang termulia dalam satu tahun. Kemudian memilih hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dalam sepekannya. الصيام رمضان له فضل عظيم، والصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم في الليل فشفعني فيه، ويقول الصيام: أي ربي منعته الأكل والشرب والشهوات فشفعني فيه، فيشفعان، فيكون القرآن والصيام حجاب ووقاية من النار للعبد يوم القيامة. Puasa Ramadan akan memberikan syafaat di hari kiamat kelak. Begitu pula Al-Quran, keduanya akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Berkata puasa atau berkata Al-Quran yang pertama: wahai Tuhanku, aku telah menahannya dari istirahat dan dari tidur. Kemudian puasa mengatakan, aku telah menahannya dari makan dan minum. Ya Allah, berikanlah syafaat kepadanya. Dan nanti puasa dan Al-Quran datang memberikan syafaat dan menjaga seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. ثم جعل الله جل وعلا أجر الصيام أجرا عظيما مضاعفا لا يعرفه إلا الله. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن رب العزة والجلال الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. وجزاه الله جل وعلا بغير حساب وعطاء كثيرا بفضله جل وعلا. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan tentang salah satu di antara keutamaan bulan puasa, bahwa puasa adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Bahkan saking besarnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dalam hadits qudsi, Nabi SAW menyebutkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa semua amalan anak cucu Adam itu baginya. Artinya sudah ada ditetapkan pahalanya masing-masing, kecuali puasa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana wa ana jizibihi, saya akan memberikan balasan. Dan maksud dari hadits ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang tidak terhingga tanpa batas dari pahala puasa yang dikerjakan oleh kaum muslimin. ونحن في هذا الشهر المبارك وفي هذه اللحظات المباركة يجب أن نتذكر إخواننا في فلسطين، في الأرض الطيبة، أرض الإسراء والمعراج، أرض الأنبياء، أولى القبلتين وثالث الحرمين، الأرض والقبلة التي صلى إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة 17 شهرا يصلي إلى بيت المقدس وإلى الأقصى. Maka di bulan Ramadan yang penuh berkah itu, di samping kita beribadah untuk persiapan dan bekal kita, maka mari kita jangan lupakan bumi Palestina, bumi tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi SAW, merupakan tempat ketiga yang pun paling mulia di atas muka bumi setelah Makkah dan Madinah, tempat yang mana merupakan kiblat pertama kaum muslimin setelah hijrah. Bahkan Nabi SAW bersama dengan para sahabat menghadap ke Baitul Maqdis 6 bulan lamanya sebelum berpaling ke Ka'bah. أرض فلسطين هي أرض الأنبياء، كثير من الأنبياء عاشوا في أرض فلسطين،
فعيسى ولوط وأيوب وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان كلهم كانوا في أرض فلسطين، فهي مسرى النبي الكريم، وهي أرض الأنبياء، وهي أرض المحشر والمنشر، وفيها ينزل عيسى إلى أرض فلسطين ويقتل المسيح الدجال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. Dan bumi Palestina merupakan bumi yang sangat mulia. Betapa banyak nabi dan rasul yang pernah mendiami bumi tersebut. Ada Ibrahim, ada Lut, ada Ayub, dan sederet nama-nama nabi yang mulia pernah mendiami tempat tersebut. Dan bumi Palestina merupakan tempat, bahkan tempat mahsyar, dikumpulkannya manusia nanti di hari kiamat kelak. Semua manusia akan berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bumi Palestina adalah bumi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan Nabiullah Isa alaihi salam, diturunkan kembali untuk membunuh dan memerangi Dajjal dan bala tentaranya. أيضا كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا في أرض فلسطين وتوفوا في فلسطين، منهم عبادة بن الصامت وأيس بن قيس وكثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أرض الأنبياء وأيضا أرض الصحابة وأرض طيبة مباركة. Bumi Palestina adalah bumi yang penuh dengan keberkahan. Di dalamnya saking berkahnya, para sahabat berlomba-lomba untuk mendiami tempat tersebut. Begitu banyak sahabat yang kemudian hijrah dan meninggal di sana. Ada Ubadah bin Samit, ada Aus, dan ada sahabat-sahabat yang lain yang disimpulkan bahwa bumi Palestina adalah bumi yang penuh dengan keberkahan, buminya para nabi, buminya para sahabat, dan buminya orang-orang saleh. Ardu Palestin, ardu at-tadhiyat wal jihad. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة. قالوا يا رسول الله أين هم؟ قال في المقدس وفي أكناف بيت المقدس. Bumi Palestina adalah bumi perjuangan dan pengorbanan, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan senantiasa ada satu kelompok umat hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tegak di atas kebenaran, dan mereka tidak akan peduli orang-orang yang selalu ingin menyingkirkan mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, bumi apakah itu? Maka mereka menjawab, adalah bumi Palestina, bumi yang penuh keberkahan. Di dalamnya adalah orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أحباب فلسطين، أحباب بيت المقدس، نشعر أنكم لكم إخوة جميعا، نشعر أن أخوتنا هناك في ضيق وفي كرب وفي شدة، فماذا يجب علينا نحوهم؟ تكالبت عليهم الأمة والأعداء جميعا، يضربونهم ليلا ونهارا، القتل، التدمير، لا يجدون ما يأكلون، فيجب علينا أن ننصرهم، فإنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. هناك إخواننا في فلسطين يجب أن نقف معهم وأن نساعدهم بما نستطيع. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta Baitul Maqdis dan pencinta saudara-saudara kita di Palestina. Di sana saudara-saudara kita ketahui bersama telah mengalami suatu peristiwa yang hati kecil kita meringis, menangis melihat keadaan mereka. Mereka dibantai, mereka dihancurkan, mereka diusir.
Thanks for watching. Terima kasih telah menonton.